Bagi yang tadinya sudah bisa kemudian disetting ulang tidak bisa, dicoba dimasukkan frekuensi yang paling mudah untuk di lock, kemudian dicek di kualitas sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama EM Parabola. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara setting maupun membedakan antara LNB C-band atau parabola besar yang biasanya untuk penggunaan parabola besar menggunakan LNB C-band. Walaupun parabola besar pun bisa dipakai untuk LNB KU-band. Dan untuk parabola kecil biasanya dipakai menggunakan LNB KU-band. Di sini saya akan coba untuk pertama kali masuk di menu. Di sini pengaturan antena. Masuk di pengaturan antena ya. Pengaturan antena. Kemudian dipilih dengan satelit Telkom 4-nya. Di sini. Nah, di sini untuk frekuensi LNB bagi parabola besar atau LNB C-band, ini pengaturan frekuensi LNB-nya yaitu 5150. Dan untuk di 10 ini bisa disesuaikan di tempat teman-teman semua ya, disesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman semua. Maksudnya disesuaikan di posisi mana bisa muncul kualitas sinyalnya. Nah, seperti ini. Saya coba untuk rubah dulu. Nah, ini. Nah, di posisi 1 kondisi kualitas sinyal tidak muncul. Kita rubah ke posisi 2. Ini belum muncul ya untuk sinyalnya. Kemudian kita pindah lagi ke pot 3. Nah, ini kualitas sinyal muncul di posisi pot 3-nya. Nah, seperti itu. Untuk penggunaan ini ya, 22K ini, switch sangat berpengaruh. Maksudnya berpengaruh ketika kita menggunakan switch 2x1, 22K ini baru berfungsi. Tapi apabila menggunakan switchnya 4x1, ini di-off-kan saja. Bisa dilihat untuk perbedaan antara switch 2x1, 4x1, dan 8x1. Bisa disimak nanti di gambarnya perbedaannya. Untuk setting LNB C-band atau parabola besar seperti ini. Kemudian kita langsung pindah ke pengaturan Cavision KU-nya. Di sini untuk Cavision KU-nya, untuk frekuensi LNB-nya. Nah, ini universal 9750 10600. Nah, seperti ini untuk pengaturannya. Pengaturan frekuensi LNB-nya untuk Cavision KU atau parabola kecil ya. Nah, di sini sinyal belum muncul. Di sini tadi saya menggunakan pot nomor. Nah, di sini dicek dulu potnya nomor berapa. Nah, ini belum muncul untuk sinyalnya. Nah, ini posisi di pot 4. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran, bukan harus disesuaikan di tempat teman-teman semua ya. Ini kebetulan saya menggunakan switch 4x1. Jadi
memang ada beberapa antena parabola yang saya pakai. Jadi saya menggunakan switch 4x1. Nah, seperti ini. Cukup di sini untuk frekuensi LNB-nya yaitu 9750 10600. Nah, ini untuk potnya ini bisa disesuaikan di tempat teman-teman semua, tidak harus sama dengan yang di video ini. Nah, seperti itu untuk pengaturan tipe LNB-nya maupun frekuensi LNB-nya. Setelah ini kan sudah tersimpan nih. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung membedakan berapa jumlah frekuensi atau transponder yang berada di Capvision KU maupun di Telkom 4. Kita coba cek berapa jumlah transponder total angkanya ya. Nah, seperti ini. Untuk transpondernya ini seperti ini, 5 angka untuk KU band ya. Jadi 1 2 3 1 sekian gitu. Awalnya bukan 0. Ini seperti ini untuk frekuensinya. Kalau simbol red tidak terlalu berbeda jauh maupun polarisasinya. Jadi yang membedakan ini, jadi 5 angka. 5 angka untuk Capvision KU-nya atau LNB KU yang lain, baik Ninmedia maupun SES 9 ini dimulai dari angka 1, jadi jumlahnya 5 angka. Seperti itu perbedaannya. Dan selanjutnya saya coba cek di ini Telkom 4 frekuensinya. Ini untuk si band ya. Untuk si band, untuk TP-nya, nah ini cuma 4 angka, 3 sekian gitu. Tidak ada. Ini paling rendah untuk si band ini di 3. Nah, jadi ada 4 angka. Kalau simbol red sama polarisasi hampir sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan di frekuensinya. Frekuensi ada untuk KU-nya 5 angka, untuk si band-nya 4 angka. Nah, ini di sini 4 angka semua. Nah, ini yang angka awalnya 3, ada juga yang dimulai dari 0 ya. Mungkin receiver ini berbeda-beda. Ada yang seperti ini. Di kondisi seperti ini biasanya ada yang 03860. Nah, ini langsung tidak ada tercantum angka nolnya. Nah, di sini. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk mendapatkan sinyalnya, ini bisa dicoba untuk mendapatkan sinyal dari masing-masing receiver. Itu tidak berbeda jauh. Yang membedakan mungkin dari dari pengaturan antena. Bagi yang tadinya sudah bisa kemudian disetting ulang tidak bisa, dicoba dimasukkan frekuensi yang paling mudah untuk di lock. Kemudian dicek di kualitas sinyalnya. Ini untuk frekuensi RTP ya. Nah, seperti ini frekuensi RTP. Di sini termasuk TP transponder yang paling mudah didapatkan sinyalnya. Setelah ini didapatkan sinyalnya, dimaksimalkan, kemungkinan yang lain bisa didapatkan. Semoga untuk pertemuan kali ini bisa membantu memberikan informasi ataupun lebih jelas bagi teman-teman yang masih bingung pengaturan atau perbedaan dari LNB C band maupun KU band.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.